Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Adil Fakih. Saya Fatan Prego Caksono. Saya Rija Muhammad Putra. Kami dari SM4703 di sini akan menyelesaikan tugas besar statistika. Di sini data yang sudah kami ambil dari Kaggle yaitu student performance. Di sini adalah codingan untuk memasukkan data yang sudah kita ambil. Dari data yang sudah kita ambil dari student performance, di sini ada beberapa kategori yaitu hours study, previous score, extracurricular activity, sleep hours, sample question paper practice, dan juga performance index. Di sini dari data tersebut ada 10.000 data yang telah kita ambil. Di sini data-datanya merupakan angka dan juga keterangan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza Muhammad. Oke, di situ ada mengecek variabel kosong, bisa dilihat codingannya. Pada dataset yang kami analisa, kami tidak menemukan data yang hilang atau kosong. Dataset yang kami analisis tidak memiliki data yang hilang atau kosong, menunjukkan bahwa data sudah lengkap dan siap digunakan. Untuk analisis lebih lanjut tanpa perlu penanganan tambahan terkait data yang telah hilang, kami juga telah memeriksa kembali menggunakan kode Python untuk memastikan bahwa data yang kami analisis benar-benar lengkap. Untuk selanjutnya ada deskripsi data dan akan dijelaskan juga oleh Riza Muhammad. Oke, di situ ada deskripsi data, bisa dilihat juga ada codingannya. Dalam statistik deskripsi data itu ada hours, student, jam belajar, count jumlah 1000, min rata-rata 4,9929, rata-rata siswa belajar sekitar 5 jam, STD atau standar deviasi 2,5893, terdapat variasi sekitar 2,589 jam dari rata-rata, minimal nilai minimum 1. Oke, dan seterusnya itu bisa dilihat secara lengkap. Bisa lanjut. Baik, untuk selanjutnya di sini kita memiliki variansi mean, mean, standar deviansi, dan histogram. Akan dijelaskan oleh Saudara Fatan Prayoga. Oke, baik. Jadi untuk dilihat kodenya, kita menggunakan import pandas, lalu import matplotlib, dan import seaborn. Untuk kode histogram kita menggunakan SNS export. Mungkin bisa dilihat. Nah, di histogram ini kita bisa melihat aksinya yaitu frekuensi dan juga hours tadi. Frekuensi dan beberapa variabel lain ya. Yang pertama itu hours tadi, di mana di sini bisa kita lihat Paulus tadi mendapatkan mean yaitu 4,99, variansi 6,70, dan standar deviasi yaitu 2,59. Lalu kita ke variabel selanjutnya yaitu variabel previous score study atau nilai sebelumnya, di mana kita mendapatkan mean yaitu 69,45, variansinya 300,78, dan standar deviasi 17,34. Lalu variabel selanjutnya yaitu sleep hours. Bisa kita lihat meannya adalah 6,53 dengan variansi 2,88 dan standar deviasi 1,70. Lalu di sampel question paper practice mendapatkan mean 4,58, variansi 8,22 dan standar deviasi 2,87. Dan variabel terakhir yaitu performance index mendapatkan mean 55,22, variansi 369,12, lalu standar deviasi 19,21. Oke, untuk selanjutnya Blogspot. Berikut adalah codingan yang kita telah buat. Nah, untuk di Blogspot ini, untuk yang garis hijau merupakan mediannya ya. Di sini menunjukkan performance index-nya, di sini performance index dan previous score-nya lebih panjang. Dan yang hours study, sleep hours, simple question, papers practice, dia lebih pendek. Yang mengartikan kalau yang pendek lebih stabil karena tidak jauh antara mean dan max. Yang panjang dia lebih tidak stabil, tapi berpotensi nilainya bisa lebih tinggi. Untuk selanjutnya ada matriks tolerasi. Baik, untuk kita bisa lihat kodenya kita menggunakan import pandas dan juga seaborn SNS, di mana kita menggunakan heatmap, SNS heatmap. Lalu kita lihat di diagramnya, yang pertama itu kita bisa mendapatkan hours study dan indeks performance, di mana value-nya adalah 0,37. Di situ berarti korelasi positif sedang antara jumlah jam belajar dan indeks performa. Ini berarti semakin banyak jam belajar, indeks performa cenderung meningkat juga. Lalu setelah itu previous
previous study dan performance index dengan value 0,92. Di sini berarti korelasi positif sangat kuat antara nilai sebelumnya dan indeks performa. Ini menunjukkan bahwa nilai sebelumnya yang lebih tinggi sangat berkaitan dengan indeks performa yang lebih tinggi. Lalu sleep hours dan indeks performance dengan value 0,048. Ini berarti korelasi positif sangat lemah antara jam tidur dan indeks performa, yang menunjukkan bahwa jam tidur memiliki dampak minimal terhadap indeks performa. Lalu sample question dan indeks performance dengan value 0,043. Di sini terdapat korelasi positif sangat lemah antara jumlah latihan soal, contoh yang dilakukan, dan indeks performa menunjukkan dampak yang minimal. Lalu hour study dan previous student dengan value minus negatif 0,012. Berarti di sini korelasi negatif sangat lemah antara jam belajar dan nilai sebelumnya, yang menunjukkan hampir tidak ada hubungan antara variabel ini. Lalu hour study dan sleep hours dengan value 0,0012, yaitu korelasi positif sangat lemah antara jam belajar dan jam tidur, yang menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Lalu hour study dan sample question dengan value 0,017, di mana di sini korelasi positif sangat lemah antara jam belajar dan jumlah latihan soal contoh yang dilakukan, menunjukkan hubungan yang minimal. Lalu previous score dan hour study dengan value 0,0059. Di sini berarti korelasi positif sangat lemah antara nilai sebelumnya dan jam tidur, yang menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Lalu previous score dengan previous score dan sample question dengan value 0,079, yaitu terdapat korelasi positif sangat lemah antara nilai sebelumnya dan jumlah latihan soal contoh yang dilakukan menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Lalu yang terakhir adalah sleep hours dan sample question, di mana value-nya adalah 0,004. Di sini berarti korelasi positif sangat lemah antara jam tidur dan jumlah latihan soal contoh yang dilakukan, menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Berarti yang bisa kita dapatkan adalah di sini korelasi terkuat antara nilai sebelumnya dan indeks performa 0,92, previous score dan indeks performance 0,92, menunjukkan bahwa nilai sebelumnya merupakan prediktor kuat untuk performa. Lalu di sini juga hour study juga menunjukkan korelasi positif sedang dengan indeks performance 0,37, yang menunjukkan bahwa hour study memiliki pengaruh yang cukup namun tidak dominan terhadap performa. Lalu variabel lain seperti sleep hours dan sample question, di mana menunjukkan korelasi ini sangat lemah dengan indeks performa. Di sini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh minimal terhadap performa menurut dataset. Baik, jadi itu aja untuk correlation matrix. Baik, terima kasih Fatan Prayoga. Baik, untuk selanjutnya kembali lagi dijelaskan oleh Saudara Fatan Prayoga. Baik, ini R square dengan value 0,989, di mana R square yang tinggi menunjukkan bahwa 98% variabilitas dalam performance index dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Ini menunjukkan model memiliki kecocokan yang sangat baik dengan data. Lalu adjust R square dengan 0,9 dengan value 0,989. Adjusted R square mengoreksi R square untuk jumlah variabel dalam model. Nilai yang sangat dekat dengan R square menunjukkan bahwa model tidak overfitting. Lalu ada F statistik dengan value 175700, di mana nilai F statistik yang sangat tinggi dengan p-value kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, dan setidaknya satu dari variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu kita bisa lihat ke koefisien dan signifikansi. Di situ kita ada cons atau intercept. Di situ value-nya ada negatif 34,0756. Jadi nilai intercept negatif ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai 0, performance index diprediksi menjadi negatif 34,0756. Namun secara praktis, interpretasi intercept mungkin tidak relevan jika nilai 0 tidak masuk akal untuk variabel independen.
Lalu untuk Howard Study dengan value 2,85530, di mana maksudnya adalah setiap tambahan 1 jam belajar dikaitkan dengan peningkatan indeks performa sebesar 2.830 dengan p-value kurang dari 0,05 yang menunjukkan signifikansi statistik. Lalu ada preview score dengan value 1,0184. Jadi setiap peningkatan 1 unit dalam nilai sebelumnya dikaitkan dengan peningkatan indeks performa sebesar 1,0184 dengan p-value kurang dari 0,05 yang menunjukkan signifikansi statistik yang sangat kuat. Lalu ada extracurricular activities di mana dengan value 0,6129. Di situ partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dikaitkan dengan peningkatan indeks performa sebesar 0,6129 dengan p-value kurang dari 0,05. Di sini menunjukkan bahwa signifikansi statistik. Lalu kita bisa lihat ke sleep hours dengan value-nya yaitu 0,4806. Jadi di situ setiap tambahan 1 jam tidur dikaitkan dengan peningkatan indeks performa sebesar 0,4806 dengan p-value kurang dari 0,05. Di situ menunjukkan signifikansi statistik. Lalu kita bisa lihat lagi di sample question paper practice dengan value 0,1938. Di situ jadi setiap tambahan 1 latihan soal dikaitkan dengan peningkatan indeks performa sebesar 0,1938 dengan p-value kurang dari 0,05 menunjukkan signifikansi yang statistik. Lalu di situ kita bisa melihat ada statistik tambahan seperti Omnibus dan Watson. Jadi yang pertama itu kita lihat Omnibus dengan value 3.851. Jadi di tes Omnibus di sini kita menguji normalitas residuals dengan probabilitas lebih besar dari 0,05. Di sini menunjukkan bahwa residuals mungkin normal. Lalu kita bisa lihat Darwin-Watson, di mana statistik Darwin-Watson itu dia menguji autokorelasi residuals. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Lalu JB atau jarak Kubera dengan variabel 4.300, maaf. Berarti JB ini Jack Kubera ini dia menguji normalitas residuals probabilitas lebih besar dari 0,05 di mana residuals ini mungkin normal. Lalu ada kurtosis 3095. Nilai kurtosis mendekati 3 menunjukkan distribusi residuals mendekati distribusi normal. Lalu kondisi 0452 di mana nilai kondisi itu dia mengukur potensi masalah multikolinearitas di mana nilai yang lebih tinggi dari 30 dapat menunjukkan masalah, tetapi dalam kasus ini dia itu nggak terlalu tinggi, di mana menjadi perhatian yang sangat besar. Kesimpulannya adalah model regresi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen seperti jam belajar, nilai sebelumnya, participation index, extracurricular activities, dan sleep hours dan preview score mungkin dia dikerjakan secara signifikan mempengaruhi indeks performa siswa, di mana nilai R-square yang sangat tinggi menunjukkan model yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas dalam data performa mahasiswa, maksudnya siswa. Oke, jadi mungkin itu aja untuk yang regresi. Baik, terima kasih Pak Prayoga. Untuk selanjutnya, uji hipotesis akan dijelaskan oleh Saudara Riza Muhammad. Oke, untuk bagian uji hipotesis, di situ bisa lihat codingannya. Statistik uji tes statistik 2,4529872488111042. Tes statistik ini mengukur seberapa jauh hasil pengamatan kita dari hipotesis 0. Nilai ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata indeks performa antara dua kelompok dalam kegiatan ekstrakurikuler dan cukup jauh dari 0 yang mengindikasikan perbedaan yang nyata. PPLU 0,014184915685544492. PPLU ini adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama, ekstrim, atau lebih ekstrim dari hasil pengamatan kita. Jika hipotesis 0 benar, dalam konteks ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata indeks performa antara kedua kelompok siswa. Interpretasi hasil, PPLU dan signifikansi. PPLU sebesar 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikansi umum yang digunakan biasanya 0,05. Ini berarti bahwa ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Kesimpulan statistik. Dengan PPLU kurang dari 0,05, kita menolak hipotesis 0. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik
dalam rata-rata indeks performa antara siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan yang tidak. Implikasi praktis. Hasil ini mengindikasikan bahwa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki dampak signifikan terhadap indeks performa mahasiswa. Jadi kesimpulannya hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata indeks performa antara siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan yang tidak. Ini berarti bahwa partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan faktor yang mempengaruhi performa akademik siswa dalam sampel data Anda. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dalam memahami faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap perbedaan ini, serta untuk mengukur dampak spesifik dari berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.